Perlahan-lahan dia melihat perempuan itu melirik ke arahnya. Set gitu kan. Lina gak berani menatap ke wajahnya ya. Lina takut, dia benar-benar takut. Dia cuma bisa nunduk dan melihat ada kaki yang melayang gitu loh. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh lalu menggelinding. Bluk, gluk, 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 gluk. Mata Lina langsung terbelalak melihat benda itu, yang ternyata itu adalah kepala. Iya teman-teman, cerita horor kali ini dialami oleh Lina. Waktu itu kejadiannya saat dia pulang ke kampung halamannya beberapa tahun setelah dia ini kuliah di Surabaya, pas liburan. Nah seumur-umur baru kali itu Lina mengalami kejadian mistis. Padahal kan dia bukan anak Indomie, bukan anak indigo. Dia ini anak yang tumpul kayak kita-kita orang kebanyakan. Peristiwa menyeramkan yang dia alami waktu itu tuh masih ada hubungannya dengan orang yang sangat dekat semasa Lina masih kecil. Oke ya, nggak usah berlama-lama. Siapin aja cemilannya, enakin rebahannya. Aku mulai ceritanya sekarang. Jadi teman-teman, ceritanya itu sekitar tahun 2005-2007 ya. Lina diterima kuliah di salah satu universitas bergengsi di Surabaya. FYI, Lina ini anak tunggal. Jadi kedua orang tuanya itu berprofesi sebagai pedagang. Ibunya itu punya toko pakaian dan ayahnya itu punya lapak jualan daging di pasar. Kalau ibunya itu bekerja ngurus toko sejak dari pagi, paling tidak baru pulang sampai jam 9 malam. Terus kalau ayahnya itu justru baru mulai kerja jam 7 malam sampai pagi hari. Nah, untuk itulah sejak kecil ini Lina dititipkan ke seorang pengasuh. Namanya adalah Mak Yayah. Rumah pengasuhnya ini itu nggak jauh sebenarnya dari rumah Lina, cuma beda gang aja lah sama rumahnya ya. Dah tuh ya, keseharian Lina dari pagi sampai saat ibunya balik dari toko, ini membuat kedekatan secara emosional antara Lina dengan Mak Yayah. Deket banget lah mereka ini. Dan Mak Yayah ini adalah janda, punya anak satu, namanya Kemala. Meskipun Lina juga nggak begitu deket ya dengan Kemala. Nggak diceritain berapa usianya, tetapi Lina biasa manggil anaknya Mak Yayah ini dengan Mbak Mala, yang pasti usianya di atas Lina. Sampai lulus SMP, Lina ini masih suka main ke rumahnya Mak Yayah. Baru pas SMA, Lina udah mulai jarang ke sana karena kan udah banyak kegiatan sekolah dan kayak dia ini udah bisa mandiri gitu loh, apa-apa bisa sendiri di rumah. Nah, setelah lulus dari SMA, Lina melanjutkan kuliah ke Surabaya. Kos lah dia di sana. Nah, sejak kuliah itu teman-teman, setiap liburan semester Lina juga jarang balik ke kampung karena di sana sekalian dia itu kerja cari tambahan uang buat bayar kuliahnya sendiri. Lalu suatu saat Lina menerima undangan reuni dari teman sekolahnya dulu. Ini kata Lina sih ya, waktu itu undangan reuni untuk teman-teman SMP. Wih, di situ Lina seneng banget, dia excited banget menerima undangan itu. Ya mengingat dia juga udah lama nggak pulang. Momennya pas dia juga lagi nggak ada kegiatan kan di Surabaya. Nah, disitulah kejadian horor mulai dialami sama Lina. Jadi teman-teman, kenapa Lina ini excited banget pulang kampung? Selain kangen suasana rumah ya, dia ternyata juga penasaran sama Mas Juna. Cie, Lina masih inget aja gebetan paling cakep zaman SMP-nya dulu. Dah tuh ya, pulang kampung lah dia. Hari itu tanpa ngabarin keluarganya, anggap aja itu sebagai kejutan. Begitu sampai, Lina kan masuk ke toko ibunya nih. Ibunya kaget banget karena Lina langsung datang ke toko, bukannya ke rumah. Loh, kok pulang Lin? Gak pakai ngabarin? Gak apa-apa Bu, emang dadak kok. Mana Bu kunci rumahnya, biar Lina yang buka, kayak gitu. Lina minta kunci rumahnya, ngobrol dikit sama ibunya, terus dia jalan pulang menuju rumahnya. Nah di saat perjalanan pulang itu, Lina melewati rumahnya Mak Yayah, si pengasuhnya tadi. Nah di depan rumah Mak Yayah, Lina melihat ada Mbak Mala yang lagi duduk di balai-balai gitu di depan rumahnya di teras gitu, sambil nyisir rambut kayak gini nih. Dalam hati Lina berkata, loh kok tumben Mbak Mala manjangin rambutnya. FYI ya teman-teman, Mbak Mala itu kata Lina dari dulu selalu potong rambut pendek. Ya seginilah, nggak pernah panjang gitu loh. Tapi waktu itu Lina lihatnya kok rambutnya Mbak Mala ini macam sampai ke bawah bokong gitu loh. Berarti kan panjang banget, dia nyisirnya kayak gini.
Cuma memang Mbak Mala nggak menghadap ke jalan, jadi duduknya agak sedikit menyamping di bali-bali teras. Dah, Lina mau nyamperin tapi nggak tahu kenapa di hatinya itu ada yang bilang, jangan-jangan Lina nggak usah langsung pulang aja, ini udah mau maghrib. Dalam hatinya kayak gitu. Akhirnya di situ Lina cuma nyapa aja sambil senyum, Mbak, mari Mbak. Yang disapa, diem aja. Keesokan harinya, Lina siap-siap mau datang ke acara reuni teman-temannya. Memang agak siangan sih. Di situ sambil sarapan, ibunya pesen kalau nanti pulang jangan sore-sore. Lina sih iya-iya aja. Singkat cerita, karena acara reuni itu sangat seru teman-teman, membuat Lina itu nggak sempat lihat jam. Acara demi acara dilalui sampai Lina baru sadar kalau udah menjelang maghrib. Habisnya udah lama ya nggak ketemu ya teman SMP. Lebih banyak ngobrolnya lah daripada acara intinya. Mau pulang juga nanggung, masih maghrib, pikir Lina. Sekalian aja sholat di sana, terus baru balik setelah maghrib. Setelah maghrib masih ngobrol-ngobrol lagi. Lina yang baru sadar buru-buru mengemasi barang-barangnya. Kemudian Juna menghampiri. Juna ingat kan, gebetannya dulu yang kebetulan juga jadi ketua panitia reuni itu. Udah mau pulang Lina? Tanya Juna. Iya Jun, makasih banyak ya udah bikin acara yang meriah kayak gini, ucap Lina. Makasih juga loh kamu udah mau datang. Pulangnya apa mau kau antar? Nggak usah, aku bawa motor sendiri kok. Ya udah aku balik dulu ya, ucap Lina sambil kemudian dia berjalan pergi dari ruangan itu menuju ke pintu utama. Di pintu utama disapa lagi sama temennya. Mau pulang Lin? Yang menyapa ini adalah Okta, salah satu temennya juga. Iya nih, udah malam, sahut Lina. Sebentar lagi lah, aku sama Sally juga mau pulang, tapi agak bentaran, kata Okta. Alah, nggak usah, aku mau pulang sekarang, ini udah hampir jam 8, katanya sambil melambaikan tangannya Lina. Ya udah deh, hati-hati ya, musim hantu, suara Juna terlihat agak keras di situ. Lina hanya bisa menganggukkan kepala karena nggak mau membuang waktu karena udah hampir jam 8, apalagi setelah mendengar perkataan dari Juna. Lina pun langsung meninggalkan ruangan itu untuk menuju ke pintu utama. Nah teman-teman nggak tahu kenapa ya, pas di perjalanan Lina itu kayak agak sedikit gugup gitu loh, karena mengingat ucapannya Juna tadi. Aduh, kenapa tadi pulang sampai malam sih? Suasana udah sepi kayak gini. Lina jadi takut kena marah ayah atau ibunya karena pulangnya terlalu malam. Apalagi tadi ibunya juga udah pesen kalau nggak boleh pulang malam-malam. Nah waktu jalan masuk ke kampungnya, Lina merasakan agak asing di jalan itu. Padahal ini kan jalan menuju ke rumahnya. Lina hanya bisa melihat remang-remang cahaya lampu dari rumah penduduk atau dari tetangga-tetangganya yang memang udah sepi. Begitu ngelirik jam tangan, ternyata memang udah hampir jam 8:30. Wah, lama juga tadi dia ya di reuni itu, di jalan juga cukup lama. Lina terus menatap rumah-rumah yang dia lalui di sepanjang jalan. Semuanya berubah, kecuali rumahnya Mak Yayah. Masih seperti dulu, dindingnya masih terbuat dari sebagian bambu. Lalu kamar mandi rumahnya Mak Yayah itu masih di luar juga teman-teman. Dan lantainya juga masih lantai plester semen gitu loh, bukan keramik. Tiba-tiba refleks nih, motor Lina berhenti. Dia kaget ada kucing hitam nyebrang tepat di depan motornya. Disitulah Lina makin jelas melihat rumahnya Mak Yayah. Lalu di posisi berhenti itu, Lina lalu sayup-sayup mendengar suara guyuran air dari kamar mandi seperti orang sedang mandi. Nah, mandi di malam hari kayak gini, Lina membayangkannya aja udah bikin kedinginan menggigil ya. Pasti dingin banget dong, pikir Lina. Lalu tiba-tiba terdengar suara pintu rumah yang dibuka, rumahnya Mak Yayah. Kriet. Di sana terlihat memang Mak Yayah berdiri di depan pintu. Teling-teling. HP Lina tiba-tiba bunyi teman-teman. Dia lihatlah sebentar HP-nya. Ternyata ibunya di situ yang ngasih pesan nitip beli obat nyamuk di warung sebelah rumah. Posisinya Lina masih berhenti di depan rumah itu ya, di depannya Mak Yayah ya. Terus pas Lina nengok ke arah rumah itu, dia sudah melihat seseorang perempuan yang sedang duduk di teras sambil menyisir rambutnya. Lagi, ini sama persis seperti kejadian kemarin sore pas dia baru pulang dari Surabaya itu loh. Posisinya juga menyamping wanita itu. Lina mengernyitkan alis karena remang-remang kan untuk melihat lebih teliti siapa sih perempuan yang duduk di teras itu, kok wajahnya nggak jelas. Entah keberanian dari mana, Lina menghampiri perempuan itu yang sedang duduk di teras. Tiba-tiba, ada hembusan angin menyentuh di tengkuknya, seperti sengaja ada yang meniup gitu loh. Lina tiba-tiba jadi merinding sebadan-badan melihat perempuan di hadapannya ini. Anehnya, padahal Lina itu udah berdiri di depan perempuan itu ya, seolah-olah perempuan itu tuh nggak melihat keberadaan Lina. Dia seperti nggak tahu Lina ada di situ.
Terus badan Lina ini semakin keluar keringat dingin gak tahu kenapa. Tapi karena dia udah terlanjur mendekat, mau nyamperin si perempuan itu, kayaknya sih itu Mbak Mala, tapi kok rambutnya panjang. Dengan terbata-bata Lina nanya, Mbak, lagi ngapain Mbak? Perempuan itu diam aja teman-teman. Gak lama kemudian, perempuan itu berhenti menyisir rambut, dan perasaan Lina semakin gak karuan nih. Badannya gemetar dan basah oleh keringat. Perlahan-lahan dia melihat perempuan itu melirik ke arahnya. Set, gitu kan. Suasana di situ kemudian semakin mencekam karena ada hembusan nafas yang lagi-lagi tertiup di lehernya Lina. Rasanya jantung Lina ini hampir lepas teman-teman pas dia melihat ke arah kaki perempuan itu yang tiba-tiba beranjak dari duduknya. Kaki perempuan itu melayang teman-teman, nggak napak di tanah. Lina nggak berani menatap ke wajahnya ya. Lina takut, dia benar-benar takut. Dia cuma bisa nunduk dan melihat ada kaki yang melayang gitu loh. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh lalu menggelinding. Gluk, 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 gluk. Mata Lina langsung terbelalak melihat benda itu yang ternyata itu adalah kepala. Kepala seorang perempuan dengan mata yang bolong dan wajahnya hancur. Merindinglah dia sebadan badan. Duh, aku kebayang. Aku juga merinding juga nih. Lina di situ teriak dan langsung lari, tapi kayak nggak nyampe gitu loh ke motornya. Dia seperti lari di tempat teman-teman. Pas dia lihat ke bawah, ternyata perempuan itu sedang bergelayutan di kakinya. Aduh, kalian kebayang nggak? Lina di situ cuma bisa nangis sekenceng-kencengnya berharap ada yang denger. Dan benar aja, tiba-tiba dia dengar suara setengah membentak. Hei, pulang kamu! Hei, pulang kamu! Itu adalah suara wanita yang dia kenal. Suaranya Mak Yayah. Iya, itu ternyata suaranya Mak Yayah. Perasaannya sedikit tenang ya dengan kehadirannya Mak Yayah. Karena perempuan itu langsung melepaskan genggaman kakinya dan terbang ke langit hilang tak berbekas. Pulanglah Neng Lina, pulang ke rumah, jangan di sini, kata Mak Yayah sambil dia berjalan perlahan-lahan. Lina mengangguk aja dan langsung berlari menuju motornya, langsung ngegas dan dia langsung pulang. Aduh, tegang. Kita lanjut lagi ya. Setelah beberapa menit, akhirnya Lina sampai di rumah. Buru-buru dia parkir motornya secara asal dan langsung masuk ke rumah. Masih terengah-engah, ibunya nyamperin dari arah dapur. Lina, dari mana aja sih? Tadi katanya jam 8:30 sudah di warung, kok jam segini baru sampai? Tanya ibunya sambil memperhatikan Lina dari atas kepala sampai ujung kaki. Lina baru sempat lihat jam tangan dan di situ menunjukkan jam 11 malam. Lina kaget banget teman-teman. Jadi dia di rumah Mak Yayah, situasi tadi itu hampir 2 jam. Sambil masih ngos-ngosan, dia jawab, Bu, tadi loh Lina lewat rumahnya Mak Yayah. Lina lihat ada Mbak Mala, Bu, lagi nyisir rambut di balik-balik teras. Nah, ceritalah dia soal kejadian barusan. Dan tahu nggak teman-teman, gimana reaksi ibunya? Ya Allah, Lin, alhamdulillah kamu bisa pulang baik-baik aja, Lin. Ibu lupa cerita ke kamu kalau Mak Yayah sama anaknya itu ditemukan meninggal 3 bulan yang lalu. Ya di rumah itu. Katanya sih keracunan makanan. Ibu mau cerita ke kamu dari kemarin tuh masih belum sempat aja. Duar, bagaikan disambar geledek ya. Terus yang dilihat Lina sejak dari kemarin sore sampai barusan itu apaan dong? Solid banget di mata Lina. Malah Mak Yayah yang nyelamatin Lina dari sosok perempuan itu kan. Aduh, aku merinding lagi jadinya. Untung aja Lina gak pingsan waktu itu ya. Iya teman-teman, Lina nggak menjelaskan lebih detail ya penyebab meninggalnya Mak Yayah sama anaknya ini, karena dia bilang cukup trauma lah dengan kejadian itu, udah nggak mau inget-inget lagi. Meskipun ini udah dialami sekitar 2005 sampai 2007, tapi dia masih ingat dengan jelas wajah dari sosok-sosok itu. Jadi udah cukup dia ceritakan di sini aja. Tegang banget juga pas aku baca cerita ini di email. Ikut ngebayangin gimana horornya malam kejadian. Ya udah, sampai di sini aja ceritanya. Mudah-mudahan kamu suka. Kasih dukungan dengan jempol ke atas, subscribe dan ditonjok lonceng notifikasinya. Kita akan ketemu lagi di cerita horor selanjutnya. Bye.